السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajuh. Nuzul hikmah pada malam-malam di bulan suci Ramadan menghadirkan hikmah dari para teladan sepanjang sejarah. Malam-malam bulan suci yang merupakan malam-malam terbaik dalam hidup kita. Bulan suci Ramadan adalah waktu terbaik dalam hidup kita dalam satu tahun. Dan dalam setiap harinya di bulan suci Ramadan, di antara waktu yang terbaik adalah waktu-waktu sahur, waktu-waktu dini hari. Sehingga dalam doa berpisah dengan bulan suci Ramadan, Imam Ali Zainal Abidin alaihissalatu wassalam menyampaikan salam pada waktu-waktu sahur. Assalamualaikum. Salam bagimu wahai bulan. Pada bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan, dan pada waktu-waktu sahur yang diberkati, yang dirindukan. Bulan suci Ramadan dan waktu sahur. Dalam surah Mubarakah Maryam ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asyiyya. Maka ia keluar keluar pada kaumnya, mendatangi kaumnya dari mihrab ibadatnya, fa'auha ilaihim man sabbihu bukratan wa asyiyya, dan menyampaikan kepada orang-orang kaumnya waktu itu untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Waktu pagi yang dimaksudkan di situ adalah waktu dini hari. Dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abwabas sama tuftahu fi awwali lailatin min syahri Ramadan. Sesungguhnya pintu-pintu langit terbuka di malam pertama bulan suci Ramadan. Wala tughlaqu ila akhiri lailatin minhu, dan tidak tertutup sampai malam terakhirnya. Nah, waktu-waktu malam hari itulah yang menjadi waktu-waktu yang dirindukan oleh para kekasih Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam dalam doa berpisah dengan bulan suci menyebut hari-hari di bulan suci itu sebagai ya'ida li auliyai, wahai hari raya para kekasihnya. Kita berhari raya pada hari raya Idul Fitri di akhir bulan suci Ramadan. Sementara menurut Imam Ali Zainal Abidin, hari raya yang sesungguhnya bagi para kekasih Allah Ta'ala adalah hari-hari dan malam-malam di bulan suci Ramadan itu. Syekh Abbas Qummi, pengumpul doa yang biasa dibaca di bulan suci Ramadan dalam khazanah keluarga Nabi, yaitu Mafatihul Jinan. Kitab Mafatihul Jinan ditulis oleh Allamah Syekh Abbas Al-Qummi, yang insya Allah beliau beroleh keberkahan setiap pengamal doa itu dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita juga digabungkan bersama para pengamal doa itu. Satu saat ia mengisahkan tentang keadaan gurunya, yaitu Al-Allamah Sayyid Sadruddin Amili Al-Isfahani. Dan Sayyid yang mulia ini memasuki bulan suci Ramadan, pada malam-malam bulan suci Ramadan diriwayatkan akan berziarah pada haram Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, dan akan terdengar dan terlihat banyak bermunajat dan menangis di malam-malam di bulan suci Ramadan itu. Setelah berziarah, ia akan mengambil satu tempat di sebuah sudut di haram Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah dan membaca doa Abu Hamzah As-Sumali. Lalu sampai pada satu bagian yang menurut para muridnya, begitu masuk pada kalimat ini akan terdengar rintihan Allamah Sayyid Isfahani semakin menjadi. Ia akan berada dalam satu keadaan, dalam satu kondisi yang tidak dapat dibayangkan secara ruhaniyah oleh para murid-muridnya, yaitu dan kalimat sampai pada kalimat ilahi la tu'adibni bi'uqubatik. Ya Allah, jangan engkau adab aku, jangan engkau didik aku adab, jangan engkau ajarkan kepadaku adab itu melalui siksaan, dengan siksaan. Dalam doa Arafah dari Sayyidina Husain alaihissalam, kalimat yang sama kurang lebih maknanya, ilahi afabil musibati adabtani. Ya Allah, apakah mesti dengan musibah engkau mengadab kami, engkau mengajar kami adab? Harus diberi yang sulit dulu, baru kita itu tunduk, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bulan suci Ramadan adalah kesempatan ketika kita memohon kepada Allah Ta'ala agar kita tidak dididik, diadab dengan musibah yang tidak mampu kita pikul, apalagi dididik adab dengan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peluang membaca doa-doa itu semua sebagaimana diriwayatkan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaqiyya, orang yang paling celaka, man hurrima ghufranallahi fi hadzal syahril azim, orang yang terlarang, terharamkan dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan yang mulia ini. Secelaka-celakanya orang adalah orang yang tidak beroleh ampunan pada bulan yang penuh ampunan ini. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari itu. Waliyadzubillah min dzalik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Walhamdulillah rabbil alamin wa lafu minkum. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu jelek-jelek juga, saya ini tokoh Muhammadiyah. Sampai sekarang saya masih punya kartu pusat Muhammadiyah. Di Mas Amin Rais itu sahabat saya, sebelum saya tersesat seperti sekarang ini. Nah dulu karena saya tokoh Muhammadiyah,
Tidak ada satupun anak-anak saya itu sampai yang terakhir yang dibacakan sholawat dan salam. Saya menyesal betul. Sekarang itu menyesal. Tapi sekarang saya tidak lagi memproduksi anak lagi. Jadi penyesalan itu sekarang saya ungkapkan kepada cucu saya. Jadi kalau cucu saya lahir, selalu saya adakan bacaan sholawat. Saya juga ikut bantu Ustadz Abu Ali untuk menyebarkan sholawat, menerjemahkan sholawat-sholawat itu. Sholawat Alfusalam itu Bu, yang dipopulerkan oleh Haddad Alwi ya, itu asalnya dari kita itu Bu. Tanya tuh Ustadz Abu Ali, kita itu sumbernya. Saya juga yang menerjemahkannya. Walaupun saya tidak kebagian honorarium dari kaset itu ya Ustaz. Antum dapat Ustaz? Enggak juga ya? Enggak apa-apa Ustaz. Honorarium kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ingin bertekad untuk menyebarkan kecintaan ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu saya menerbitkan buku ini, saya tidak mengharapkan honorarium memang. Honorarium penulis buku di Indonesia itu kecil. Masih lebih bagus kita menerbitkan album lagu-lagu. Kalau sekali populer, kita dapat duit banyak. Menerbitkan buku ini, dicetak 5.000 saja, terjualnya perlahan-lahan sekali. Karena kita bukan bangsa pecinta buku. Kita adalah bangsa pecinta lagu. Tapi di situ saya sebutkan bahwa saya ingin mempersembahkan buku ini kepada orang yang paling dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin merebut kecintaan Allah, maka cintailah orang yang dicintai Allah, dan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau saya ingin memperoleh kecintaan Rasulullah, saya harus memperoleh kecintaan orang yang paling dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang paling dicintai Rasulullah adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putrinya sendiri. Rasulullah pernah duduk bersama sahabat-sahabatnya. Itu menurut cerita Aisyah, istri Nabi. Tidak ada orang yang paling mirip Nabi dalam cara bicaranya, dalam wajahnya, sampai cara berjalannya seperti Fatimah. Satu saat ketika Rasulullah sedang duduk bersama sahabatnya, muncullah Fatimah datang ke situ di Madinah waktu itu. Jadi Fatimah sudah menikah juga. Kemudian Fatimah datang, Rasulullah berdiri menyambut kedatangan Fatimah, dan beliau mencium tangan Fatimah. Seorang bapa mencium tangan putrinya, cium tangan Fatimah, mencium dahinya. Sampai ada seorang di situ yang bernama Al-Aqra bin Habis, kau ciumi itu anak udah gede gitu. Aku ini punya anak 10, tidak ada seorang pun yang aku ciumi, kata dia. Kata Aqra bin Habis, lalu Rasulullah berkata, itu karena Allah sudah mencabut kasih sayang dari hatimu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil mencium itu Rasulullah berkata, Inna Fatimata bid'atu minni. Fatimah itu belahan nyawaku. Siapa yang menyakiti hati Fatimah, dia menyakiti hatiku. Dan siapa yang membuat ridho Fatimah, dia membuat aku juga ridho. Inna Fatimata bid'atu minni. Faman adhaha faqad azani, waman aghdabaha faqad aghdabani. Hadis ini diriwayatkan juga dalam Sahih Bukhari. Nah, karena itu saya persembahkan buku ini setelah bacaan sholawat. Saya persembahkan buku ini kepada Fatimah Az-Zahra. Duhai Fatimah Az-Zahra, duhai putri Rasulullah, duhai buah hati Nabi, penderitaan telah menimpa kami dan bangsa kami. Inilah kami datang menemuimu dengan mempersembahkan hadiah yang sederhana. Penuhilah timbangan amal kami dengan syafaatmu. Sedekahkan kepada kami, duhai ibunda yang suci, berkahmu. Sungguh Allah membalas semua orang yang bersedekah. Saya persembahkan itu untuk Sayyidah Fatimah. Walaupun malu, lebih malu lagi kalau dipersembahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam lagu Bimbo itu, dapatkah aku membalas cintamu secara bersahaja? Rasulullah itu sangat mencintai umatnya. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah aku membalas cintamu secara bersahaja? Buku ini dipersembahkan untuk membalas kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita secara bersahaja. Dan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak bisa membuat buku seperti ini, sebarkan saja buku ini. Beli buku ini sebanyak-banyaknya. Bagikan untuk menyebarkan kecintaan orang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau ibu mau membagikan, bapak membagikan, tapi duitnya tidak ada, terus terang datang kepada saya.
bawa surat dari RW dan RT menyatakan tidak mampu, dan saya akan kasihkan buku ini secara free tanpa mengurangi penghormatan saya kepada Bapak dan Ibu. Astagfirullahaladzim. Itu faidah kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memperoleh kecintaan Allah, memperoleh kecintaan seluruh makhluk di alam semesta ini. Juga kita memperoleh kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tulis juga di sini menjelang sholat maghrib atau isya, ada seorang Arab dari dusun menyeruak masuk ke masjid, lalu datang menemui Nabi. Dia langsung pergi ke depan. Nabi mau sholat, memimpin sholat berjamaah. Langsung dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, matas sa'ah? Ya Rasulullah, kapan kiamat itu akan terjadi? Rasulullah tidak jawab karena mau salat. Jadi sahabat dulu itu hebat juga itu, tanya kepada nabinya itu kapan saja itu, kalau ada masalah langsung tanya Nabi, walaupun mau salat sekalipun. Nabi tidak menjawabnya. Kemudian beliau salat, selesai sholat, beliau menghadap, mana tuh yang tanya kapan kiamat itu akan terjadi? Orang Arab dari dusun itu agak malu-malu datang menemui Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, kamu bertanya tentang hari kiamat? Apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Tiba-tiba orang Arab dusun yang pemberani itu menundukkan kepalanya, bingung. Akhirnya dia berkata, ya Rasulullah, aku tidak punya persiapan apa-apa. Tidak amal soleh, tidak sholat, tidak ibadah, tetapi aku mencintai engkau. Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anta ma'aman ahbabta, engkau akan digabungkan dengan orang yang engkau cintai. Maksudnya karena dia mencintai Rasulullah, maka insya Allah pada hari kiamat dia akan digabungkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab itu begitu gembira, luar biasa, sampai para sahabat yang lain ada iri hati juga. Lalu dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa ucapan engkau itu berlaku bagi dia atau juga berlaku bagi kami? Kata Rasulullah, itu berlaku bagi kalian, juga bagi umat-umat sepeninggal kalian. Ya termasuk bagi kita semua. Kata Anas bin Malik yang melaporkan hadis ini ada di sini. Seperti tanaman yang baru disiram air, orang Arab dusun itu bangkit dengan sukacita. Para sahabat lain merasa bahwa mereka pun seperti dia. Mereka tidak punya bekal yang cukup untuk hari kiamat selain kecintaan kepada junjungan mereka, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas, belum pernah aku melihat sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam teramat gembira seperti pada waktu itu.